Boom. Nah, ini gue lagi nunggu endingnya nih. Akhirnya nih baru beritanya nih langsung mencuat nih. Ya kan? Nah, lu feeling aja deh. Lu mikir gitu. Orang dalam 2 tahun langsung bisa sukses itu. Hola netizen yang berbakti, John LBF baru-baru ini dilaporkan atas dugaan penipuan dengan nilai miliaran rupiah melalui perusahaan yang diklaim adalah miliknya, yakni PT 5 Sekawan atau High Five. John LBF digugat oleh kliennya sendiri di High Five PT Adidharma Eka Prana terkait penanganan kasus hukum dengan bayaran awal sebesar 800 juta rupiah. Berdasarkan informasi kuasa hukum PT Adidharma Eka Prana, Arif Edison, mengatakan bahwa kasus tersebut bermula sejak bulan Agustus 2022 lalu. Dikatakan bahwa kasus ini bermula saat kliennya melakukan perjanjian dan membayarkan uang sebesar 800 juta rupiah kepada John LBF sebagai upah yang mengaku bisa menangani kasus hukum, padahal sama sekali tidak. Nah, gimana nih menurut netizen yang tersayang? Bang John LBF digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diduga menimbulkan kerugian kepada klien 1,8 miliar. Ini agak heboh, rame, kemudian ada konferensi pers. Tapi yang menarik begini, aku kan setiap mendapat informasi nggak aku telan bulat-bulat. Apalagi ini ranah perdata, gugatan perdata kan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah diajukan oleh penggugat PT Adidharma Eka Prana tanggal 28 Januari 2023. Itu beritanya, di media tertulis begitu. Ya, jadi dalam dunia bisnis itu kan hal yang biasa. Apalagi ranah perdata ini kan privat, hukum privat gitu. Ya, siapa yang mendalilkan dia membuktikan, biarkan nanti pengadilan membuktikan. Tapi yang menariknya, setelah aku cek di SIPP PN Jaksel, jadi semua informasi perkara kan bisa kita akses ya melalui situs SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aku cek itu, ketik PT Adidharma Eka Prana, nggak ditemukan. Ketik PT 5 Sekawan, itu yang HFF ya, nggak ditemukan. Ketik nama Bang John LBF, nggak ditemukan. Ketik nama aslinya Henry Kurnia, tidak ditemukan. Padahal kata si PT Adidharma itu ya, melalui penasihat hukumnya, kuasa hukumnya sudah mengajukan gugatan tanggal 28 Januari 2023. Tapi ku cek di SIPP PN Jaksel belum ada ditemukan. Jadi menarik ditunggu apakah ini betul, apa sekedar cek ombak atau hanya sekedar sensasi belaka, kita nggak tahu. Jadi ini belum tentu semua kepastian kebenarannya. Ya netizen sabar, janganlah langsung menghakimi, jangan langsung. Itu aku tengok di kolom-kolom komentar di Bang John tuh langsung mau langsung menghakimi, menghujat gitu ya, bahkan menganggap ini Bang John LBF Indra konspirasi light ya. Belum tentu. Hampir semua perusahaan yang sedang bergerak di bidang usahanya itu ya biasa, itu ada masalah di pengadilan dalam ranah perdata, saling menggugat. Itu hal yang biasa, bukan suatu hal yang harus dibesar-besarkan gitu kan. Apalagi ini perusahaannya Bang John lagi berkembang, ya wajar lah ada hal-hal begini ya. Tapi kembali lagi, semua itu belum tentu. John LBF yang kemarin terkenal gara-gara kekayaannya yang mendadak naik dari from zero to hero lah basically, sekarang digugat ya guys ya sama pengusaha karena soal penipuan dan kerugian hingga 1,8 miliar. Di berita tersebut katanya dalam gugatannya juga dimention, gue baca soal perebutan saham secara ilegal. Jadi katanya nih cerita-cerita soal sahamnya dikasih hingga akhirnya dia bisa jadi owner itu tuh katanya nggak benar. Yang benar adalah ada cara licik yang digunakan biar dia merebut sahamnya secara ilegal. Nah ini kan kita nggak tahu ya benarnya seperti apa ya, karena kan proses hukum berjalan, dibuktikan seperti apa nantinya. Cuman kalau dari gue, dari semenjak awalnya si John LBF ini naik daun, gue sih sebenarnya udah anggap ini sebagai hiburan aja, lihat-lihat. Tapi kayak gue sih nggak mau kayak gimana banget gitu loh. Soalnya nih guys, belum berapa tahun nih, belum lama nih kasusnya Doni Salmanan sama Indra Kents nih yang tiba-tiba naik ternyata kasus gitu kan. Kalau dari sana, gue belajar ya, apapun yang gue lihat di sosial media itu hanya sekedar hiburan lah buat gue guys. Nggak usah bermimpi bisa kayak dia from zero to hero, nggak usah guys ya.
Meskipun bener pun, let's say dia bener pun, jalannya bener, dan ternyata gugatan ini salah misalnya, dan ternyata beliau ini bener-bener usaha hingga sukses begitu, ya berarti lu bisa mimpi siang bolong tanpa usaha dan bisa jadi seperti itu juga. Jadi anggap aja entertainment gitu loh. Apalagi yang namanya di sosial media, apalagi gue sebagai content creator gaming ya, selama ini gue juga tahu apapun yang gue bikin image di sosial media itu nggak mungkin asli seperti gue pada aslinya guys. Ada yang namanya gimmick, ada karakter yang harus dijaga, basically ada public image yang harus gue jaga, dan itu berlaku untuk semua content creator. Banyak juga dari kalian, contohnya kalau kalian nonton Ci Agnes Jennifer, banyak bilang nih Cici kok nyolot banget bicaranya. Itu memang image-nya dia, cara dia menjual image-nya dia di sosial media seperti itu. Jadi untuk semua content creator itu sama gitu. Jadi ya gue pikir kayak kadang-kadang yang gue heran ini nih, agak hati-hati nih sama netizen nih. Kadang-kadang tidak belajar dari kesalahan masa lalu, gampang lupa, nanti ada kasus ini lagi, kasus itu lagi, gampang lagi dibohongin lagi nanti ya. Menurut gue kasus robot trading, Bimono dulu tuh cukup lah untuk kita belajar banyak. Jadi ya menurut gue sih pengen sama yang teman-teman, jangan lupa untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi sosial media ya. Dan di sini sekali lagi gue klarifikasi, bentuk berita di atas itu masih tentang gugatan kan. Gue sendiri kan nggak tahu dong benar apa nggak dong. Ya kalau bener nggak ngaruh ke gue, kalau salah juga nggak ngaruh ke gue, karena gue anggap ini hiburan aja. Cuma buat teman-teman jangan gampang lupa sama kasus-kasus yang ada di masa lalu, dan ingat image content creator di sosial media itu nggak sepenuhnya asli sesuai dengan mereka yang ada di real life. Itu aja sih guys. Boom. Nah, ini gue lagi nunggu endingnya nih. Akhirnya nih baru beritanya nih langsung mencuat nih, ya kan? Nah, lu feeling aja dah, lu mikir gitu. Orang dalam 2 tahun langsung bisa sukses itu. Dr. Richard Lee aja pas udah wawancarin dia ngomongnya udah belepotan bro. Lu lihat aja ya. Lu gak pernah belajar dari kisahnya Indra Kents sama Doni Salmanan. Aduh, udah deh gue pusing. Gue tuh kalau orang udah kayak gitu-gitu tuh gue udah tinggal ngeliat endingnya aja. Sekarang wassalam ya. Pagi-pagi lagi rebahan malah baca berita begini. Aduh, mudah-mudahan gak bener ya. Masa lagi-lagi TikToker kena lagi kasus-kasus begini. Semoga gak kayak yang terdahulu ya. Sekarang serba salah ya. Pamer kerjaan salah, pamer harta salah. Jadi pamer apa lagi dong gue? Pamer kalau pagi-pagi gini bisa tidur lagi, bisa juga kali ya. Ya gitu aja kali deh, udah tidur dulu deh guys. Daripada pusing mikirin urusan orang ya. Bye. Aduh, ternyata bener. Pura-pura kaya, ya Allah. Nasibmu nak. Ternyata pura-pura kaya, mantan bosnya yang dulu pemilik pemilik aib. Ternyata terungkap juga, banyak juga yang akhirnya terkuak. Memang kebusukan itu pasti akan terbongkar cepat atau lambat. Tuh ditantangin tuh lapor SPT tahunan, katanya triliuner, 6 perusahaan, gas.